Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan membuat landing page dengan menggunakan Land Foster. Nah, di dalam video kali ini teman-teman kita akan membuat sebuah landing page khusus untuk landing page bisnis ya. Oke, jadi di sini nanti kalau teman-teman belum punya Land Foster, teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya terkait dengan apa itu Land Foster. Kemudian untuk pembelian Land Foster itu sendiri ya. Nah, di sini teman-teman yang perlu disiapkan adalah hosting ya. Kalau teman-teman belum punya hosting, teman-teman juga bisa lihat video di bawah ya atau link di deskripsi video cara untuk membeli hosting dan domain. Nah, di sini saya menggunakan hostingan ID ya, teman-teman. Di mana saya menggunakan layanan cloud hostingnya. Nanti silakan teman-teman login ke dalam cPanel dari hosting yang digunakan. Di sini teman-teman perlu install dulu untuk WordPress-nya ya. Oke. Di sini nanti teman-teman bisa cari namanya Softaculaus ya. Softaculaus Apps Installer. Kemudian teman-teman pilih WordPress lalu klik install. Oke, di sini teman-teman bisa install di dalam domain utamanya di sini ya. Tapi di sini teman-teman karena domain utama ini sudah saya gunakan, jadi saya akan install di dalam directory ya. Misalnya saya akan buat seperti ini saja teman-teman. Tapi teman-teman nanti pastikan di sini kosong ya dan install di dalam domain utama. Lalu teman-teman bisa buat site name dan site deskripsi. Di sini saya biarkan default aja seperti ini. Lalu username dan admin, lalu email silahkan teman-teman isi ya di sini. Oke, setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di bagian bahasa teman-teman silahkan pilih Indonesia. Scroll ke bawah dan teman-teman klik install ya. Oke, di sini kita sedang proses instalasi WordPress-nya, teman-teman. Oke, sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik linknya. Ini link yang pertama mengarahkan ke dalam default tampilan WordPress. Lalu link yang kedua mengarahkan ke dashboard webnya ya. Nah, sekarang teman-teman bisa close untuk ini hostingnya ya. Nah, sekarang teman-teman sudah berhasil melakukan instalasi WordPress. Berikutnya teman-teman ke bagian plugin dan tambah plugin. Kita tambah dulu teman-teman plugin namanya Elementor ya. Karena template dari Land Foster ini basisnya Elementor teman-teman. Oke, lalu teman-teman install sekarang. Ini ya Elementor, lalu teman-teman klik install. Lalu teman-teman aktifkan. Oke, kalau diarahkan ke halaman seperti ini, teman-teman close. Nah, kemudian teman-teman ke Elementor. Lalu ke pengaturan ya. Ke bagian fitur. Lalu teman-teman scroll ke bawah ke bagian fitur stabil. Oke, teman-teman. Di saat ini fitur yang terbaru namanya dari Elementor itu namanya adalah Flexbox Container. Nah, kita akan menggunakan fitur yang lama teman-teman, namanya adalah section. Jadi di bagian Flexbox Container saya akan nonaktifkan lalu deaktif. Oke, setelah itu teman-teman bisa klik simpan perubahan ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa install dulu plugin Land Foster-nya. Di sini saya sudah beli teman-teman, kebetulan di sini saya belinya yang Land Foster VIP ya teman-teman. Jadi yang bundling kalau nggak salah ada 4 jenis template ya, ada bisnis, ada apa ya, jasa service, wedding, dan saya lupa satunya teman-teman ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ke bagian akses. Nah, untuk Land Foster VIP itu ada 2 plugin.
Oke, teman-teman klik saja yang di bagian VIP. Nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam syarat dan ketentuan di sini ya. Silahkan dibaca teman-teman untuk penggunaan akses bonus, grup support ataupun sanksi dan lainnya. Nah, ini juga ya yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oke, lalu saya akan scroll ke bawah teman-teman. Nah, di sini di bagian akses produk lisensi, klik saja Line Foster VIP. Nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Ada Line Foster Pro dan VIP-nya ya. Oke, yang pertama teman-teman nanti silahkan view detail and download. Oke, di sini saya akan copy teman-teman lisensinya. Ini yang Pro dulu ya teman-teman, yang kita install. Teman-teman bisa copy. Nah, berikutnya teman-teman silahkan di download di sini. Saya sudah download tadi. Lalu teman-teman ke dalam dashboard web, ke bagian plugin dan tambah plugin. Oke, lalu unggah plugin. Nah, di sini teman-teman tarik yang Line Foster Pro ya. Saya sudah download tadi. Oke, install sekarang teman-teman. Lalu klik aktifkan plugin. Nah, di sini kita diminta input plugin Line Foster Pro-nya, klik aktifkan. Lalu teman-teman paste di sini dan activate license. Nah, seperti ini ya, license sudah aktif. Nah, berikutnya teman-teman kembali ke sini, lalu download yang Line Foster VIP-nya ya. Oke. Nah, kita copy teman-teman lisensinya, lalu teman-teman download di sini nanti. Saya sudah download ya. Lalu ke bagian plugin lagi teman-teman dan tambah plugin. Lalu unggah plugin. Nah, di sini saya tarik teman-teman filenya ke sini ya. Yang Line Foster VIP, lalu install sekarang. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan plugin. Oke, lalu di sini masukkan lisensinya, klik aktifkan teman-teman. Nah, silakan teman-teman paste di sini lisensinya ya. Oke, sekarang sudah aktif ya di sini. Nah, berikutnya teman-teman silakan buat halaman, ke laman dan klik tambah baru. Tambah laman baru ya. Oke, di sini teman-teman kita kasih halaman misalnya namanya home. Lalu teman-teman terbitkan atau dipublish. Kembali ke dashboard web. Teman-teman bisa ke bagian tampilan lalu tema. Teman-teman silahkan tambahkan tema baru. Kita akan ganti temanya dengan tema Astra teman-teman ya. Oke, yang ini ya. Atau kalau nggak muncul teman-teman cari di sini Astra. Nah, ini muncul, saya akan klik pasang atau install teman-teman. Oke, lalu klik aktifkan tema ya. Nah, ini untuk akses Line Foster-nya kita close teman-teman. Oke, lalu kita ke bagian tampilan, ke bagian menu. Kita akan buat menu teman-teman di sini ya. Misalnya namanya master menu. Kita buat menu. Nah, kita tambahkan halaman home tadi, lalu kita simpan, kita centang dan kita tambahkan teman-teman. Nah, ini ya, lalu kita pilih menu utama dan menu of canvas ya, lalu simpan menu. Nah, berikutnya teman-teman ke bagian pengaturan, lalu membaca ke laman statis, kita pilih home. Scroll ke bawah dan simpan. Berikutnya teman-teman ke bagian permaling, kita akan atur permaling, nama tulisan, lalu teman-teman simpan perubahan. Oke, sekarang teman-teman bisa edit untuk landing page-nya. Sebelum itu coba kita refresh teman-teman. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, teman-teman silahkan ke laman dan semua laman silahkan teman-teman edit
atau sunting untuk halamannya, lalu sunting dengan Elementor ya. Oke, kalau seperti ini teman-teman tinggal di minimize lalu di close di sini ya pop up-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada button untuk menginput template Line Foster ya. Oke, teman-teman klik. Nah, sesuai dengan judul video teman-teman, kita akan membuat landing page untuk bisnis ya. Nah, untuk yang lainnya ini wedding dan yang lainnya atau company profile mungkin kita akan bahas di studi tersendiri ya teman-teman. Nah, kita akan bahas yang bisnis. Ini banyak template-nya teman-teman. Sebagai contoh saya akan pilih yang mana ya teman-teman, bisnis. Nah, misalnya yang ini ya teman-teman, kita klik lalu teman-teman bisa insert. Oke, di sini kita tunggu teman-teman untuk proses insertnya. Nah, di sini teman-teman kita bisa ubah dulu ke kanvas ya. Klik di sini teman-teman, pengaturan biar jadi satu halaman penuh teman-teman. Pengaturan, lalu di sini tata letak halaman, pilih kanvas Elementor ya. Nah, nanti tampilan buildernya akan merefresh dulu teman-teman. Oke, di sini sudah tampil ya. Teman-teman bisa perbarui. Nah, lalu silakan di refresh. Oke. Nah, ini kalau teman-teman gambarnya nggak muncul, kita coba perbarui gambarnya mungkin ya teman-teman. Oke, kita kembali ke sini. Berikutnya teman-teman silahkan diklik di bagian gambar di sini ya. Kalau teman-teman ingin edit, nah pilih gambar, pustaka media. Di sini gambarnya nggak include terimport teman-teman. Nah, berarti kita coba download langsung mungkin teman-teman dari Line Foster-nya ya. Oke, jadi saya akan coba akses dulu Line Foster-nya teman-teman. Kemudian tadi template bisnis ya yang kita gunakan. Kalau nggak salah tadi template yang mana teman-teman, kita lihat ya. Ini ya, kita klik. Gambarnya ini bisa kita copy nggak? Oh, bisa kita simpan ya. Oke. Jadi saya akan simpan ya. Klik kanan, simpan gambar. Kita akan perbaiki teman-teman. Save. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah gambar atau memperbarui gambar, tinggal klik di sini. Lalu nanti ke unggah berkas dan teman-teman bisa tarik filenya ke sini ya. Nah, gini teman-teman ya. Lalu klik pilih. Oke, cukup ya. Jadi sudah sesuai dengan demo di sini ya, atau sesuai dengan preview. Oke, nah perbarui. Oke, ini untuk gambar ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan coba bahas terkait dengan desainnya ya. Nah, yang pertama coba kita klik di bagian sini teman-teman. Ini ya. Oke, saya akan jelaskan dulu teman-teman. Jadi ini kan ada dua ya teman-teman. Nah, ini namanya section. Lalu yang di atasnya ini namanya inner section ya. Kalau teman-teman lihat tadi, coba kita klik di sini, lalu ke gaya. Nah, ini warnanya teman-teman bisa sesuaikan lagi ya. Oke, sepertinya di sini ada gambar teman-teman di belakangnya. Gambar itu berarti di sini di pelapis latar. Nah, ini ya nggak tampil teman-teman. Gambarnya itu apa ya? Di sini sih tidak ada ya teman-teman. Kalau di demonya, berarti kita coba hapus saja mungkin ya. Nah, jadi biar full full warna saja ke latar. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya misalnya jadi kuning atau biru gitu ya.
atau seperti awal tadi nggak masalah. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa ubah juga nih untuk warna teksnya. Nah ini ya, teman-teman bisa edit di sini. Oke, lalu teman-teman bisa ubah warna teksnya di bagian gaya atau di bagian style, misalnya putih. Nah gini ya. Lalu ini teman-teman bisa klik, diubah teksnya ke gaya dan ubah jadi putih misalnya. Oke. Lalu di bagian button ini teman-teman bisa klik. Nah, di button ini teman-teman bisa ubah di sini untuk teksnya. Lalu ke gaya, silakan diubah warnanya ya. Oke, saya akan coba klik di bagian section teman-teman. Di sini ya. Lalu ke gaya. Ubah warna apa ya? Nah, misalnya seperti ini saja teman-teman. Nah, berikutnya untuk ini sih dari mana ya? Nah, ini dari sini teman-teman. Kalau teman-teman sudah di bagian section, lalu ke gaya, di sini ada namanya bentuk pembatas. Nah, ini bagian bawah. Nah, teman-teman bisa atur ya. Gitu teman-teman, stylenya ya, disesuaikan. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya pilih tidak ada saja ya misalnya. Nah, jadi biar stylenya seperti ini. Perbarui dulu teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman bisa di refresh. Gitu ya. Nah, jadi sekarang tampilannya seperti ini. Nah, misalnya teman-teman, di sini teman-teman ingin mengubah kolomnya yang ini ada di sini. Lalu gambarnya di sebelah kiri. Gimana caranya? Caranya semuanya itu cukup simpel teman-teman, tinggal di klik kiri tahan ya. Jadi drag and drop gitu saja teman-teman. Nggak perlu repot-repot ya. Nah, gini ya teman-teman. Lalu nanti setelah diubah, teman-teman bisa klik perbarui kembali. Oke. Nah, ini kalau diklik mengarah ke bawah. Kenapa seperti itu? Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman. Kita klik di sini ke bagian konten. Ini kalau teman-teman lihat ada link anchor ya atau jangkar ya teman-teman yang mengarah ke bawah. Nah, ini kalau kita klik, nah ini pakai jangkar menu. Nah, ini linknya info ya. Nah, maka ketika dihubungkan, ini kita kasih nama info, kemudian yang di atas ini kita kasih linknya pagar info, maka akan mengarah ke bawah sini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat seperti ini lagi, bisa dibuat sendiri ya. Tinggal cari di bagian widgetnya, namanya jangkar menu. Nah ya. Oke. Nah berikutnya teman-teman, yang ini teman-teman bisa diubah-ubah sendiri ya. Pada intinya teman-teman tinggal diklik saja di bagian yang ingin diubah. Misalnya untuk kontennya, silahkan diklik di sini ya. Ini ada tanda pensil. Nah, nanti teman-teman tinggal ubah saja untuk tulisannya di sini ya. Lalu warnanya teman-teman bisa ubah di sini ya. Oke, lalu untuk konten yang ini, nah teman-teman tinggal diklik saja. Klik, nah ke gaya. Nah di sini teman-teman bisa sesuaikan warnanya. Gitu ya teman-teman. Oke, lalu untuk kontennya, gambarnya teman-teman bisa maksudnya bukan gambarnya ya, tapi konten yang ada di kolom ini teman-teman tinggal klik. Nah, pilih gambar, teman-teman bisa unggah berkas, lalu pilih bekas. Nah, misalnya pakai gambar ini boleh, lalu klik pilih. Nanti seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal ubah nih untuk kontennya. Lalu namanya siapa, judulnya gitu ya. Nah, ke gaya teman-teman bisa ubah stylenya. Nah, jadi seperti ini ya. Namanya, nah namanya misalnya putih juga gitu ya. Nah berikutnya, kalau teman-teman ingin copy style itu bisa ya. Jadi copy style itu menimpa style yang lainnya, style konten-konten yang lainnya dengan style sebelumnya. Contoh gini teman-teman, kita klik kanan di bagian kolom ini, lalu copy atau salin. Nah kita ingin mempastekan di dalam kolom-kolom yang lain. Caranya tinggal klik kanan teman-teman, lalu paste style atau tempel gaya ya. Nah gini.
Ini kalau teman-teman mengcopy style kolom berarti hanya berlaku di pastenya itu untuk kolom saja ya. Nah kalau konten berarti teman-teman harus copy dulu kontennya. Klik kanan salin, klik kanan tempel gaya. Gitu ya. Ini hanya stylenya ya teman-teman. Kalau untuk kontennya teman-teman bisa ubah sendiri ya. Oke, nah begitu juga untuk yang lainnya, silakan teman-teman sesuaikan. Lalu nanti teman-teman jangan lupa perbarui. Oke. Lalu teman-teman coba refresh di sini. Kita lihat. Nah, maka nanti tampilannya sesuai dengan yang teman-teman sudah ubah tadi ya. Oh ya teman-teman, di sini juga teman-teman bisa mengatur untuk jenis huruf dan yang lainnya ya. Misalnya diklik di sini ke gaya. Nah, di sini bisa diubah ya penulisan. Ada jenis font, ukuran, lalu ketebalan dan style-style yang lainnya. Oke. Nah, teman-teman scroll ke bawah. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat nih ada button seperti ini. Berarti teman-teman bisa ubah atau bisa sembunyikan button ini ya. Caranya teman-teman tinggal kembali ke dalam dashboard website. Oke, lalu teman-teman ke bagian tampilan dan tampilan dan sesuaikan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ke bagian global, kulir ke atas, teman-teman klik disable ya. Lalu terbitkan. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, seharusnya sih sudah tidak ada ya. Oke, di sini sudah tidak ada ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk pembuatan website, pembuatan landing page bisnis dengan menggunakan Len Foster ya. Jadi cukup mudah, teman-teman tinggal sesuaikan saja untuk setiap kontennya ya. Nah, mungkin di materi selanjutnya kita akan bahas mengenai pembuatan landing page yang lainnya dengan Len Foster. Terima kasih.